Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kaswal di channel Sahabat Kepegawaian. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dan atau sharing ya mengenai alur terima SK CPNS sampai dengan terima gaji. Disclaimer dulu bahwa saya membahas ini tuh berdasarkan pada pengalaman pribadi saya ketika di ketika telah diumumkan lulus sebagai CPNS di tahun 2020 silam. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus dan sudah menginput DRH dan sekarang ini tinggal menunggu panggilan dari instansi masing-masing untuk menerima SK CPNS atau ketiga-kanya ya. Saya ucapkan selamat, Bapak Ibu luar biasa, apalagi Bapak Ibu sudah bisa mengalahkan eh, ratusan atau mungkin ribuan pesaing di luar sana. Selamat bergabung di keluarga besar ASN, tapi pasti banyak nih Bapak Ibu yang sementara galau sekarang, khususnya mungkin Bapak Ibu yang lulus sebagai ASN, PNS atau P3K, tapi kondisinya Bapak Ibu masih bekerja. Terus pertanyaannya kapan sih resignnya? Kapan sih momen resignnya? Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah punya tanggungan pasti maunya ya dari kerjaan ini langsung dapat terima gaji lah. Jadi mungkin itu pertimbangannya ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi lihat kondisinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tipe yang mau butuh healing-healing dulu ya mungkin sekarang waktunya untuk resign dan menikmati masa-masa sebelum masuk kerja kembali. Kalau Bapak Ibu tipe yang mau langsung eh, dapat terima gaji, lihat juga kondisi dari perusahaannya. Kalau perusahaan dari Bapak Ibu tipe yang tidak bisa langsung ditinggalkan di detik itu juga, tidak bisa minggu itu ajukan langsung berhenti juga. Kayak tempat saya bekerja yang dulu, semenjak memasukkan surat pengunduran diri, kita butuh 30 hari untuk mentraining lah pengganti kita. Jadi saya setelah dinyatakan lulus tanggal 30 Oktober 2020, tanggal 1 November saya sudah masukkan pengunduran diri saya karena pertimbangan bahwa saya baru bisa lepas sepenuhnya, bisa meninggalkan tempat kerja saya yang lama sepenuhnya itu di bulan Desember, 1 Desember. Nah, jadi kembali lagi ke Bapak Ibu, lihat kondisi Bapak Ibu dan juga lihat eh, apa ya kondisi perusahaan, budaya perusahaan untuk resign itu bagaimana. Tapi kalau ya mau cari aman ya, baiknya sih kalau masih ada tabungan sekitar untuk 3 atau 4, 5 bulan ke depan, ya baiknya mungkin sudah bisa di planning lah untuk memasukkan surat pengunduran dirinya daripada tiba-tiba nanti ada masalah ketika Bapak Ibu ada panggilan tiba-tiba baru masukkan, nah nanti kan peralihan dari perusahaan lama dan ke instansi CPNS itu kan nanti takutnya ada masalah lah dari tempat kerja yang lama dengan tempat kerja yang baru. Kita maunya ya kan di tempat lama enak dan di tempat baru juga tidak ada masalah. Setelah menerima SK CPNS atau P3K, apa sih istilah TMT, SPMT, dan berbagai istilah lainnya? Mari kita bahas. Pada fase awal, ketika Bapak Ibu sudah dipanggil untuk penerimaan SK CPNS atau P3K-nya, itu Bapak Ibu akan dipanggil, lalu ada semacam seremonialnya ya, Bapak Ibu, terus diterima SK CPNS-nya atau SK CP3K-nya, itu biasanya dibarengi dengan tanda tangan fakta integritas. Fakta integritas ini itu semacam perjanjian lah Bapak Ibu dengan instansi. Itu akan ditandatangani di atas materai. Nah, lalu di SK CPNS atau SK P3K ini, itu berisikan ada istilah TMT
tanggal SK dan juga satker penempatan, Bapak Ibu. Kalau ada juga beberapa instansi itu baru kita tahu penempatan kita di mana setelah kita ngeliat dari SK-nya kita. Lalu apa sih itu istilah TMT? TMT itu adalah singkatan dari terhitung mulai tanggal sebagai ASN. Jadi tanggal itu menandakan bahwa sejak tanggal tersebut Bapak Ibu itu sudah resmi sebagai ASN. Itu berbeda dengan tanggal SK. Tanggal SK itu ada di bawah dekat penandatangan itu hanya tanggal terbitkan SK. Tapi yang menjadi legitimasi bahwa Bapak Ibu itu mulai terhitung sebagai ASN itu di TMT. Lalu TMT ini apakah langsung kita terima gaji? Itu tidak ya, Bapak Ibu. Masih ada satu lagi namanya SPMT, Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Nah, kapan SPMT bisa diterima atau bisa dikeluarkan? Jadi ketika Bapak Ibu sudah menerima SK CPNS, Bapak Ibu harus melapor dulu ke satkernya. Karena seperti saya bilang tadi, tidak semua formasi ketika kita mendaftar CPNS itu atau P3K itu langsung mencantumkan tempat Bapak Ibu akan bekerja atau satker. Dalam hal ini istilahnya satuan kerja. Jadi ada beberapa instansi yang hanya mengatakan kan contoh ya, Kanwil provinsi ini. Nah, itu kan tak jelas. Berarti bisa jadi Bapak Ibu ditempatkan di salah satu daerah dalam lingkup Kanwil eh, pada provinsi tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu terima SK itu sudah jelas. Contoh kayak ditempatkan di Satker Kabupaten apa atau Bapak Ibu yang guru mungkin di sekolah atau di madrasah mana. Nah, jadi setelah terima SK, biasanya itu diadakan di kantor wilayah, lalu Bapak Ibu akan melapor ke satkernya. Setelah Bapak Ibu melapor, itu biasanya Bapak Ibu akan diadakan semacam seremonial penerimaan lah. Terus ada pengarahan dan ada perkenalan lingkungan kerja. Tapi ini saya bahas mengenai pengalaman pribadi saya ya. Kembali lagi bisa jadi proses Bapak Ibu itu berbeda. Jadi murni semua tahapan ini itu adalah apa yang saya rasakan dulu. Setelah diterima di Satker, itu ada pengarahan dan perkenalan lingkungan kerja. Lalu kita biasanya yang melakukan pengarahan itu kepala kantor, terus juga diperlihatkan juga nanti tempat kerjanya itu di sini, nanti ini ruangannya, ini mejanya, seperti itu ya Bapak Ibu. Diperkenalkan dengan rekan-rekan kerjanya yang akan menemani Bapak Ibu bekerja nantinya. Setelah itu, setelah melakukan pengarahan, perkenalan lingkungan kerja, Bapak Ibu akan dibawa ke bagian keuangan ya. Di bagian keuangan akan membuat SPMT. Yang saya bilang tadi, surat perintah melaksanakan tugas. Setelah CASN P3K atau CPNS ini melapor, Satker menerbitkan SPMT yang menentukan tanggal berapa Bapak Ibu mulai bekerja. Jadi, setelah Bapak Ibu terima SK, setelah itu diarahkan untuk melapor ke Satker, nanti Satker menerima buatkan SPMT, kapan Bapak Ibu harus bekerja. Jadi contoh saya waktu lalu itu terima SK itu 19 Januari 2021, lalu saya pergi selang 2 hari pun pergi melapor, eh, dan dibuatkanlah SPMT saya itu bekerja kalau tidak salah itu di tanggal 25 Januari 2021. Jadi saya mulai bekerja di tanggal 25 Januari 2021. Nah, nanti eh, penggajiannya berdasarkan SPMT ini. Jadi kalau contoh saya, ya Bapak Ibu yang bekerja di tanggal 25 Januari 2021, nanti di tanggal satunya, tanggal 1 Februari, itu saya sudah terima gaji.
full untuk Februari. Sedangkan untuk di Januari tadi tanggal 25, 26 sampai tanggal 31 itu dianggap bekerja juga. Jadi ada rapelan sedikit lah. Ada akumulasi tersendiri dari keuangan, rumusnya untuk menghitung per harinya bagaimana. Jadi saya juga digaji dari tanggal 25 Januari itu sampai tanggal 31 berapa ratus ribu itu, terus ditambah dengan gaji full saya di Februari. Setelah membuat SPMT, Satker mendaftarkan Bapak Ibu membuat rekening gaji dan mendaftarkan rekening gaji di aplikasi gaji. Terus membuat rekening gaji dan gaji diterima per tanggal 1 di awal bulan. Ya, seperti saya bilang tadi ya, saya jelaskan setelah saya terbit SPMT, setelah perintah melaksanakan tugas, maka saya mulai digaji pada saat itu. Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang menjadi patokan adalah SPMT-nya. Tapi biasanya juga Satker itu untuk tidak ribetnya, dia akan menanggalkan SPMT di tanggal 1 bulan depannya. Jadi contoh Bapak Ibu melapor eh, nanti ya tanggal 25, anggaplah di tanggal 25 bulan Januari. Nah, nanti dibuat SPMT-nya per tanggal 1 Februari. Jadi Bapak Ibu kerja tanggal 1 Februari. Terus langsung digaji juga pada saat itu setelah Bapak Ibu dibuatkan rekening gaji dari Satker tersebut. Jadi dari penjelasan saya tadi, secara ringkas, kita bisa mengambil kesimpulannya, Bapak Ibu, dari SK CPNS atau P3K Bapak Ibu yang diterima, itu tidak langsung dibayarkan gajinya pada saat itu ya. Jadi Bapak Ibu setelah menerima SK CPNS P3K-nya, ada tanggal TMT di situ, itu menandakan bahwa terhitung mulai tanggal Bapak Ibu secara legal sebagai eh, calon ASN P3K atau PNS. Lalu ada tanggal di SK tersebut itu menandakan bahwa kapan tanggal tersebut diterbitkan. Tapi TFT dan SK itu bukan dasar pembayaran gaji Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu baru menerima gaji setelah Bapak Ibu melapor ke Satker. Lalu Satker membuat SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas per tanggal kapan Bapak Ibu eh, bertugas di SPMT tersebut, itulah perhitungan awal Bapak Ibu mulai digaji. Setelah SPMT tersebut diterbitkan, maka Satker akan membawa Bapak Ibu untuk membuat rekening gaji dan mendaftarkan rekening gaji di aplikasi gaji. Lalu Bapak Ibu akan terima gaji per SPMT dan juga di awal bulan depan. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya Bapak Ibu. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang ingin kita bahas sama-sama mengenai eh, CPNS, P3K, atau lain-lainnya, silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab semampu saya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya waktu diterima di tahun 2020 yang lalu. Jika ada sesuatu yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang kita mau bahas lagi ke depannya, silakan chat saja di kolom komentar. Jika Bapak Ibu menyukai channel ini, silakan subscribe. Kita akan bahas banyak mengenai PNS, P3K maupun aplikasi-aplikasi yang menunjang kinerja dari CPNS P3K itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.